Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada mata kuliah akuntansi bank syariah. Sebelumnya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini adalah akuntansi kas, penempatan pada Bank Indonesia dan pajak, serta bagi hasil. Akuntansi yang pertama yaitu akuntansi kas. Kas ini merupakan aktiva yang paling liquid ya, atau aktiva lancar, aktiva yang paling liquid. Nah, perubahan saldo kas pada aset bank syariah itu biasanya disebabkan oleh transaksi yang pertama karena adanya penyetoran dan penarikan yang dilakukan secara tunai oleh nasabah. Kemudian yang kedua yaitu penyetoran dan penarikan rekening bank yang bersangkutan ke Bank Indonesia. Jadi ada penyetoran dari bank syariah tersebut ke Bank Indonesia atau sebaliknya melakukan penarikan dari bank. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan untuk transaksi internal bank seperti dana kas kecil, kemudian pembayaran biaya-biaya operasional dan sebagainya. Nah, contoh transaksinya kemarin sudah pernah kita contohkan pada transaksi penghimpunan dana ya. Kemarin ketika kita bertransaksi tabungan yang dilakukan secara tunai, deposito yang dilakukan secara tunai, dan giro yang dilakukan secara tunai. Kemudian contoh lain lagi seperti pada pembiayaan ketika nasabah itu melakukan pembayaran atau angsuran kepada bank syariah yang dilakukan secara tunai, kemudian melakukan pembayaran biaya administrasi yang dilakukan secara tunai. Itu ya, sehingga saya tidak mencontohkan lagi transaksinya seperti apa. Kemudian untuk penempatan pada Bank Indonesia. Nah, untuk penempatan pada Bank Indonesia ini untuk produk giro ya, giro pada Bank Indonesia dan sertifikat 2DA pada Bank Indonesia SWBI. Nah, biasanya untuk giro ini biasanya untuk fasilitas clearing atau transfer, sehingga bank syariah nasional itu harus memiliki rekening di BI, yaitu rekening giro. Nah, rekening giro ini nantinya akan digunakan untuk melakukan transfer atau clearing. Karena clearing itu nanti yang menjalankan adalah Bank Indonesia. Kemarin juga sudah saya jelaskan pada produk penempatan dana yaitu produk giro. Lalu untuk pajak. Nah, untuk pajak ya, untuk akuntansi pajak sini akan saya jelaskan. Pada pajak itu ada istilahnya wajib pajak. Nah, wajib pajak ini merupakan orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Nah, kemudian subjek pajak. Subjek pajak ini merupakan istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan atau pribadi atau organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, kemudian objek pajak. Objek pajak ini merupakan suatu transaksi yang menurut peraturan perpajakan itu tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak. Ya, yang harus dikenai pajak. Nah, kemudian pajak pada bank syariah ada beberapa ya, yaitu biasanya pajak pada bank syariah itu yang pertama yaitu pajak atas bonus atau bagi hasil simpanan nasabah. Ini berdasarkan pasal 4 ayat 2, di mana bonus atau bagi hasil yang diterima nasabah
yang mempunyai simpanan di bank syariah, baik itu tabungan, giro maupun deposito, itu akan dikenakan pajak sebesar 20%. Bukan dari nilai simpanannya, tetapi dari besarnya bonus atau bagi hasil yang diterima oleh nasabah. Nah, kemudian pajak yang kedua yaitu pajak atas gaji karyawan. Ini berdasarkan PPh nomor 21. Kemudian yang ketiga pajak atas pendapatan bank. Nah, atas pendapatan bank ini bisa berdasarkan pasal 4 ayat 2, yaitu apabila pendapatannya itu kurang atau sama dengan 4,8 miliar. Nah, itu nanti akan dipotong pajak sebesar 0,5%, ya, 0,5%. Nah, ini biasanya untuk BPRS ya, biasanya untuk BPRS atau untuk lembaga keuangan syariah lainnya yang bukan bank umum. Nah, kalau bank umum biasanya kan rata-rata pendapatannya itu sudah lebih dari 4,8, sehingga pedoman pajaknya, undang-undang perpajakannya itu ikut pada PPh pasal 25 bawah. Selanjutnya pajak atas penggunaan jasa pihak ketiga. Nah, ini berdasarkan PPh pasal 23 ya, untuk sewa, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa IO. Lalu yang kelima, pajak atas dividen bagi pemegang saham. Jadi kalau pemegang saham itu memperoleh dividen, maka dividennya akan dipotong pajak sebesar 10%. Ini berdasarkan PPh pasal 4 ayat 2. Tuh, jadi nanti pajak yang dipungut tadi dari wajib pajak atau subjek pajak itu akan dimasukkan ke rekening titipan. Ya, namanya titipan pajak. Nanti akan dimasukkan ke situ dulu, kemudian nanti pihak bank akan menyetorkan ke kas negara. Baik, selanjutnya untuk perhitungan bagi hasil. Nah, berikut adalah tahapan perhitungan bagi hasil pendapatan. Pertama, itu untuk menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan. Nah, untuk menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan, itu bisa menggunakan yang pertama yaitu menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, lalu menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Jadi yang pertama yaitu menghitung saldo rata-rata harian sumber dana, kemudian yang kedua menghitung saldo rata-rata harian penyaluran dana. Nah, lalu untuk distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah ini sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Pertama, itu menghitung proporsi bagi hasil pendapatan untuk setiap jenis sumber dana, lalu menghitung pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank. Kemudian prinsip perhitungan bagi hasil itu bisa menggunakan revenue sharing, bisa menggunakan profit sharing. Revenue sharing ini merupakan gross profit sharing atau laba kotor, pendapatan dikurangi harga pokok barang yang dijual. Kemudian untuk profit sharing ini merupakan net profit, yaitu laba kotor setelah dikurangi beban-beban operasional. Nah, kemudian untuk gross profit sharing dalam praktek perbankan itu meliputi margin bank, yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli. Lalu pendapatan sewa bersih, yaitu selisih antara pendapatan sewa dengan akumulasi penyusutan ijarah, dan bagi hasil investasi mudharabah dan musyarakah. Kemudian berikut adalah contoh data sumber dana, penyaluran, dan pendapatan. Nah, bisa dilihat pada tabel ini sumber dana itu berasal dari simpanan yang menggunakan prinsip WDA, yaitu terdiri dari tabungan WDA dan giro WDA.
Lalu simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah itu terdiri dari deposito mudharabah dan tabungan mudharabah. Kemudian sumber lain yaitu berupa modal. Nah, di sini untuk tabungan wadiah itu senilai 50 juta. Kemudian untuk giro wadiah dicontohkan sebesar 80 juta. Sehingga total untuk simpanan yang menggunakan prinsip wadiah itu sebesar 130 juta. Kemudian untuk simpanan yang menggunakan prinsip mudharabah untuk deposito 60 juta, untuk tabungan 140 juta. Sehingga jumlahnya sebesar 200 juta. Lalu untuk modal itu sebesar 70 juta. Sehingga total sumber dananya sebesar 400 juta. Lalu untuk penyaluran dana, nah ini dari sumber dana tadi itu disalurkan untuk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Itu ada pembiayaan mudharabah 80 juta, kemudian pembiayaan musyarakah 60 juta, dan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli itu ada murabahah, salam, istisna, itu totalnya sebesar 180 juta. Kemudian pembiayaan yang menggunakan prinsip ijarah 30 juta. Kemudian ada penyaluran dana lainnya, ada IMA dan SBI Syariah, itu totalnya 50 juta. Nah, lalu pendapatan yang berasal dari penyaluran dana yang menggunakan prinsip bagi hasil itu totalnya 1.050.000. Kemudian pendapatan dari penyaluran dana yang menggunakan prinsip jual beli itu totalnya 550.000. Kemudian pendapatan dari ijarah 100.000 dan pendapatan dari penyaluran dana lainnya senilai 300.000, sehingga total pendapatannya sebesar 2 juta. Nah, kemudian untuk menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu pendapatan yang dibagi hasilkan dihitung berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Lalu metode yang kedua yaitu pendapatan yang dibagi hasilkan itu dihitung berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari mudharabah dan wadiah. Lalu metode yang ketiga yaitu dari seluruh sumber dana. Nah, kemudian berikut adalah rumusnya. Pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikalikan jumlah pendapatan. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama untuk menghitung pendapatan yang akan dibagi hasilkan berdasarkan sumber dana mudharabah saja. Tadi sumber dananya dari tabungan dan deposito ya, totalnya sebesar 200 juta. Sehingga nanti ini 200 juta itu dibagi rata-rata harian pembiayaan. Rata-rata harian pembiayaan tadi ada penyaluran dana, jual beli, ijarah, bagi hasil dan penyaluran lainnya, di mana totalnya itu sebesar 400 juta. Berarti 200 juta dibagi 400 juta dikalikan total pendapatannya sebesar 2 juta. Sehingga pendapatan untuk bagi hasil itu sebesar 1 juta. Oke, itu untuk sumber dana dari simpanan mudharabah saja. Nah, kemudian yang kedua, contoh yang kedua itu kalau sumber dananya menggunakan simpanan mudharabah dan wadiah. Ya, berdasarkan data di awal tadi untuk tabungan untuk jumlah total simpanan wadiah itu ada 130 juta. Kemudian untuk jumlah simpanan mudharabah itu ada 200 juta, sehingga totalnya itu sebesar 330 juta. Kalau rata-rata harian pembiayaannya 400 juta dan pendapatannya 2 juta, maka untuk menghitung pendapatan untuk bagi hasil itu sebesar 330 juta wadiah plus mudharabah ya, 330 juta dibagi
rata-rata harian pembiayaan yaitu 400 juta dikalikan total pendapatannya yaitu 2 juta, sehingga pendapatan untuk bagi hasil itu sebesar 1.650.000. Oke, itu metode yang kedua. Kemudian kalau menggunakan metode yang ketiga, menggunakan seluruh sumber dana, berarti seluruh sumber dana itu nilainya tadi sebesar 400 juta, berarti 400 juta dikali 400 juta dikali total pendapatannya yaitu 2 juta, maka pendapatan untuk bagi hasil sebesar 2 juta. Oke, itu 3 metode untuk menghitung pendapatan bagi hasil. Nah, lalu untuk menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah, ini berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Misalnya untuk tabungan mudharabah ya, saldo rata-ratanya sebesar 30 juta. Kemudian untuk deposito mudharabah jangka waktu 1 bulan, saldo rata-ratanya 40 juta, untuk yang 3 bulan 60 juta, untuk yang 6 bulan 50 juta, untuk yang 12 bulan 20 juta, sehingga total saldo rata-ratanya sebesar 200 juta. Kemudian untuk proporsi pendapatan yang dibagi. Nah, untuk menghitung proporsi pendapatan yang dibagi, ini misalnya tadi kita menggunakan jumlah pendapatan yang dibagi hasilkan sebesar 1 juta ya. Nah, maka untuk proporsi pendapatan yang dibagi untuk kelompok tabungan mudharabah itu berarti saldo rata-rata tabungan mudharabah 30 juta, kemudian dibagi total saldo rata-ratanya yaitu 200 juta, kemudian dikali pendapatan yang dibagi hasilkan tadi sebesar 1 juta. Nah, maka proporsi pendapatan yang dibagi untuk kelompok tabungan mudharabah itu sebesar 150.000. Ya, jadi nanti 150.000 ini yang akan dibagi untuk kelompok tabungan mudharabah. Jadi nanti untuk si A yang punya tabungan mudharabah itu berapa, untuk si B berapa, si C berapa. Nanti totalnya itu sebesar 150.000. Jadi 150.000 ini untuk satu kelompok yaitu tabungan mudharabah. Bukan untuk satu nasabah ya, tapi satu kelompok tabungan mudharabah. Kemudian nisbahnya nisbahnya 40% untuk nasabah dan bank 60%. Berarti untuk nasabah itu sebesar ini ya, proporsi pendapatan yang dibagi itu 150.000, berarti dari 150.000 itu dibagi antara bank dengan nasabah ya. Maaf tadi untuk bank dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal. Nah, berarti dari 150.000 itu untuk nasabahnya 40, untuk banknya 60. Berarti untuk nasabah sebesar 60.000 dan untuk banknya sebesar 90.000. Kemudian untuk deposito itu saldo rata-rata untuk yang jangka waktu 1 bulan 40.000. Untuk menghitung proporsi pendapatan yang dibagi itu berarti sebesar 40 juta ya, 40 juta dibagi 200 juta dikali 1 juta bagi hasil yang pendapatan yang dibagi hasilkan. Maka ketemu proporsi pendapatan yang dibagi untuk produk deposito jangka waktu 1 bulan itu 200.000. Begitu seterusnya ya, untuk yang 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kemudian untuk pembagian nisbah nasabah dengan bank, tadi kalau 1 bulan itu 60%, kalau yang 3 bulan untuk nasabah itu 65%, yang 6 bulan itu sama 65%, dan yang 12 bulan itu 70% untuk nasabah. Ini tinggal dikalikan dengan proporsi pendapatan yang dibagi. Dan yang untuk 1 bulan karena 60 itu untuk nasabah sehingga pendapatannya 120 itu untuk nasabah dan 80.000 itu untuk bank. Kemudian yang 3 bulan itu nisbahnya 65 dikalikan proporsi pendapatan yang dibagi 300.000 sehingga untuk nasabah 195.000 dan untuk bank 105.000.
Kemudian yang 6 bulan itu nisbahnya 65% yang dibagi itu 250.000 sehingga untuk nasabah 162.500 dan untuk banknya 87.500. Lalu yang 12 bulan itu nisbahnya 70% ya, yang dibagi itu 100.000 sehingga untuk nasabah itu 70.000 dan untuk banknya 30.000. Nah, lalu menghitung equivalent rate. Ini sebenarnya 60.000 ini setara dengan equivalent rate berapa untuk persentasenya. Ini kita bisa menghitungnya dengan ini ya, pendapatan proporsi nasabah dikalikan 365 hari dibagi ini saldo rata-rata dikalikan 30 hari dikalikan 100%. Jadi proporsi nasabah itu 60.000 untuk tabungan mudharabah ya. Ini untuk tabungan mudharabah 60.000. Berarti itu setara dengan equivalent rate 2,43%. 60.000 dikali 365 dikali 100% ya. Berarti 30 juta dikalikan 30 bulan. 30 hari. Nah, untuk simpelnya ya, ini kalau saya lebih memilih menggunakan rumus yang bawah ya, yaitu pendapatan proporsi nasabah, misalnya 60.000 dibagi saldo rata-ratanya 30 juta dikalikan 12 bulan dikali 100. Nanti hasilnya sama ya, 2,4%. Oke, itu untuk menghitung equivalent rate. Nah, nanti bisa kalian coba sendiri nanti untuk seterusnya untuk deposito nanti coba kalian hitung sendiri ya setara dengan equivalent rate. Baik, untuk materi ini kita selesai ya. Ini untuk materi yang terakhir pada mata kuliah akuntansi bank syariah. Baik, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.